Hai, kembali lagi di One Week Google Sheets Mastery. Masih di bab 2, Introduction to Function. Sekarang kita memasuki subbab yang kedua di bab 2 ini, yaitu How to read a function. Jadi, fungsi itu ada cara bacanya. Cara bacanya akan kita pelajari di subbab kedua ini. Oke, kita langsung ke next slide. Di sini ada sebuah fungsi. Ini fungsi if. Kita akan mencoba membaca fungsi if ini, atau mempelajari bagian-bagian dari fungsi ini. Pertama, sebuah fungsi pasti diawali dengan tanda sama dengan, atau equal sign. Lalu, ada nama fungsinya. Di sini, namanya adalah fungsi if. Setelah nama fungsi, akan ada kurung buka dan kurung tutup. Di dalam kurung tersebut, ada yang namanya argumen. Argumen ini sifatnya berupa variabel, karena setiap fungsi memiliki jumlah argumen yang berbeda. Argumen ini menjadi pernyataan untuk menentukan hasil perhitungan dari fungsi yang kita gunakan. Fungsi if ini memiliki 3 argumen. Masing-masing argumen dipisahkan dengan tanda koma. Tapi jika teman-teman menggunakan lokal bahasa Indonesia, pemisah dari argumen menggunakan titik koma. Bukan koma seperti ini, tapi pakai titik koma. Di video-video selanjutnya, saya akan menggunakan pemisah argumen menggunakan koma, karena menggunakan lokal United Kingdom. Argumen ini bisa berupa apa aja sih? Pertama, bisa berupa sel. Contohnya, A1, B12, K100. Ini kan menunjukkan sel. Argumen ini bisa berupa sel. Lalu bisa berupa range atau rentang. Contohnya, A1 sampai A5, A2 sampai C10. Ini juga bisa. Lalu, argumen juga bisa berupa number atau angka. Contohnya, 90, 1, 4,6, angka berapapun bisa menjadi argumen. Lalu, argumen juga bisa berupa string atau teks. Contohnya ini, lulus tes. Seperti yang digunakan pada fungsi if di atas ini. Dalam penulisan string atau teks pada function atau fungsi, harus ditutup dengan tanda kutip. Jadi awalnya ada kutip, di akhir juga ada kutip. Lalu, argumen juga bisa berupa comparison atau perbandingan. Contohnya, seperti yang ini, A2 lebih besar sama dengan 7. Atau A2 sama dengan 3. A2 tidak sama dengan ABC. Jadi, kalau di Google Sheets, tidak sama dengan menggunakan simbol seperti ini. Lalu, comparison tidak harus angka, bisa juga berupa string seperti ini. Jangan lupa ada tanda kutipnya. Yang terakhir, argumen juga bisa berupa boolean, seperti true atau false. Di argumen function atau fungsi, true bisa disingkat menjadi 1, false bisa disingkat menjadi 0. Supaya lebih jelas, kita langsung praktekkan saja di Google Sheets. Oke, di sini jenis argumennya sudah saya pindahkan ke Google Sheets supaya mudah kita lihat. Kita praktekkan dulu dari jenis argumen yang berupa sel. Di sini saya mau menggunakan fungsi type atau tipe untuk membaca jenis tipe data pada suatu sel. Sama dengan type. Di sini saya mau baca tipe data di A11 ini. Nah, menghasilkan kode 2. Kode 2 ini kode untuk data teks atau string. Nah, ini argumennya berupa sel, yaitu
A11. Kita lanjut ke jenis argumen yang range atau rentang. Di sini saya mau coba menggunakan function sum. Sama dengan sum, lalu range-nya saya pilih. Ketemu hasilnya 23. Di sini argumennya berupa range atau rentang, yaitu A14 sampai A18. Kita lanjut ke jenis argumen yang berupa number. Di sini saya menggunakan lagi function sum. Sama dengan sum range, koma. Setelah di sum, saya mau ditambah lagi dengan angka 100. Enter. Di sini 100 adalah argumen dalam bentuk number atau angka. Kita lanjut lagi ke jenis argumen yang berupa string and comparison. Jadi ini sekaligus ya, langsung string dan perbandingan. Di sini saya mau coba pakai function if. Sama dengan if jika A28 lebih besar dari 70, maka disebut lulus. Kalau tidak lebih besar dari 70, disebut gagal. Ini rumusnya saya tarik ke bawah. Nah, yang 75 lulus karena di atas 70. Yang 60 gagal karena di bawah 70. Di sini, argumen yang pertama ini adalah comparison atau perbandingan. Lalu, argumen yang kedua dan ketiga adalah string atau text. Kita lanjut ke jenis argumen boolean. Di sini ada tabel harga-harga buah. Saya mau coba menggunakan function VLOOKUP. Misal saya mau tahu harga mangga. Saya pakai function VLOOKUP. VLOOKUP mangga, pilih tabel. Nah, di fungsi VLOOKUP, di bagian akhir ada angka 0. Angka 0 ini sebenarnya adalah boolean, yaitu false. Jadi, argumen boolean digunakan untuk function VLOOKUP. Untuk lebih detailnya tentang fungsi VLOOKUP, kita akan pelajari di subbab-subbab yang akan datang. Cukup sekian untuk video subbab 2. Kita bertemu lagi di video selanjutnya.